Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, satu ayat di Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, di dalam perjanjian baru ada dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai firman, yaitu yang pertama rema dan yang kedua logos. Keduanya mengandung arti yang sedikit berbeda. Rema ini mengandung makna kata yang diucapkan. Sebagai contoh, di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, ketika malaikat memberitahu kepada Maria bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, dan Maria membalas begini di ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataanmu di sana adalah rema, ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sedangkan logos ini mempunyai makna yang lebih luas dan filosofis. Istilah ini digunakan di dalam Yohanes pasal 1 di ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, pada umumnya keseluruhan pesan yang tersirat dan paling sering digunakan untuk merujuk pada pesan Allah kepada umat manusia ini memakai kata logos. Sebagai contoh, Lukas pasal 4 ayat 32 berkata bahwa ketika Yesus mengajar, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya itu adalah logos, penuh kuasa. Nah, Bapak Ibu, para pendengar tidak hanya takjub atas kata-kata pilihan Yesus, melainkan juga oleh keseluruhan pesan yang disampaikan. Firman atau logos di dalam Yohanes pasal 1 sedang merujuk kepada Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah keseluruhan dari pesan itu. Semua yang hendak disampaikan Allah kepada manusia. Pasal pertama Yohanes memberi sebuah pengertian akan hubungan antara Allah dan Putra sebelum Yesus datang ke bumi sebagai manusia. Ia berada dengan Bapa dari sebelumnya. Di ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia terlibat dalam penciptaan segala sesuatu di ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan Ia adalah terang manusia di ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sang firman atau Yesus adalah perwujudan semua yang adalah Allah. Saudara lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 19. Juga di pasal 2 ayat 9, Yohanes 14 ayat 9. Akan tetapi saudara, Allah Bapa adalah roh. Ia tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Pesan kasih dan keselamatan yang telah diserukan Allah melalui para nabi telah diabaikan selama berabad-abad. Dengan terlalu mudah manusia mengabaikan pesan Allah yang tak terlihat dan berlanjut dalam dosa dan pemberontakan mereka. Jadi pesan itu menjadi manusia, ya. Pesan itu telah menjadi manusia, atau firman itu telah menjadi manusia, mengenakan darah daging dan berdiam di antara kita. Bahasa Yunani menggunakan istilah logos untuk membahas pikiran atau logika atau hikmat seseorang. Rasul Yohanes menggunakan konsep Yunani itu untuk menyampaikan bahwa Yesus
pribadi kedua dalam Tritunggal adalah ekspresi diri Allah kepada dunia. Di dalam perjanjian lama, firman Allah menjadikan alam semesta, kalau kita baca dalam Mazmur 33 ayat 6, dan menyelamatkan orang yang tersiksa, Mazmur 107 ayat 20. Dalam pasal pertama Injil Yohanes, ia sedang berbicara baik kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, supaya mereka menerima Kristus yang kekal itu. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan di dalam Lukas 20, kalau sudah baca mulai dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16, ya, itu bertujuan menjelaskan mengapa firman harus menjadi darah dan daging. Sudah baca sendiri deh, Lukas 20 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Nah, di dalam perumpamaan ini Yesus sedang mengingatkan para pemuka agama Yahudi bahwa mereka telah menolak para nabi dan mereka sedang menolak Sang Putra, Sang Logos, yaitu firman Allah yang akan ditawarkan pada semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Kalau saudara lihat di Yohanes 10 ayat 16, Galatia 2 ayat 28, Kolose 3 ayat 11. Karena firman telah menjadi manusia, kita mempunyai seorang imam agung yang dapat berempati dengan kelemahan manusia. Seorang yang telah dicobai dalam segala rupa, sama seperti kita. Akan tetapi saudara, ia tidak melakukan dosa. Saudara baca di Ibrani pasal 4 ayat 15. Karena itu saudaraku yang kekasih, firman atau pesan itu yang disampaikan oleh nabi-nabi itu sekarang telah menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, kita adalah orang yang berbahagia. Karena firman itu sudah sangat dekat dan firman itu menjadi manusia. Dia juga berempati kepada kita karena dia pernah mengalami penderitaan seperti penderitaannya manusia. Sebab itu saudara, dia sangat berempati dengan kelemahan manusia. Kalau saudara berada dalam kelemahan hari ini, datanglah kepada firman yang telah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, dan dia akan segera menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, bahwa Engkau yang sudah menjadi, firman itu sudah menjadi manusia, maka kami berbahagia karena firman menjadi manusia yang sangat berempati dengan kelemahan manusia. Karena Engkau pernah menjadi manusia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan selalu diarahkan kepada firman itu, supaya kami mengikuti pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.